sore atau malam waktu Indonesia kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertatap muka via Zoom untuk melanjutkan kajian atau talaki ilmu akidah dalam membedah kitab HPT atau syarah HPT Ahlul Haq wal Sunnah dalam bab iman bagian ketuhanan yang ditulis oleh Ustaz Wahyudi dan dibedah langsung juga oleh Ustaz Wahyudi. Semoga ini semua kita niatkan untuk mencari ridho Allah dan semoga Allah senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya. Amin. Kedua kalinya salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang kita harapkan dan semoga kita semua selaku umat Islam mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih Ustaz Wahyudi yang telah meluangkan waktunya kembali untuk bisa hadir bersama kita dalam talaki kali ini. Alhamdulillah kita sudah pertemuan 11. Terima kasih juga kepada segenap peserta yang telah bergabung dan hadir bersama baik di Zoom langsung maupun yang menyaksikan melalui via YouTube. Di pertemuan 11 ini artinya berarti sudah sekitar hampir pertama. Beberapa Ustaz Wahyudi sempat berhalangan, jadi ya sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah telah banyak hal kita dapatkan dan semoga ini bisa terus berlanjut, bisa tetap istiqomah dan manfaatnya bisa semakin banyak kita dapatkan. Dan semoga itu semua bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama-sama. Insya Allah pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-11 kali ini, kita masih di seputar Firqah Najiyah, masih membahas tentang teologi atau mazhab Asy'ariyah, karena memang pembahasannya cukup dalam, cukup detail, dan memang memiliki porsi khusus, karena Ustaz Wahyudi sendiri, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, memang memberikan titik khusus dalam pendekatan apa yang ada di HPT dengan mazhab Asy'ariyah itu sendiri. Beliau juga kemarin nge-share kalau di grup saja atau rekan-rekan telah melihat ada sekitar 30 prinsip ahli sunnah wal jamaah. Baru beberapa disinggung dan semoga nanti bisa lebih maksimal dan lebih banyak kita istifadah seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kita berikan kesempatannya kepada Ustaz Wahyudi untuk bisa menyampaikan materinya dan berbagai macam pertanyaan silahkan nanti bisa dituliskan di chat ataupun disampaikan secara langsung. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Wahyudi untuk menyampaikan materinya. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian, jemaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ngaji bareng, sharing pengalaman, sharing keilmuan, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian yang saya hormati, ini sudah pertemuan yang ke-11 ya, cukup lama, dan kita sebenarnya masih berkutat di Firqah Islam. Sebenarnya kalau kita tuntas di Asy'ari itu secara tidak langsung kita sebenarnya sudah tuntas HPT bab iman secara keseluruhan, nanti tinggal murojaah saja sebenarnya. Mungkin sebagian kalangan juga sudah agak istilahnya itu sudah agak jenuh barangkali ya pembahasannya, tidak kelar-kelar gitu, nggak selesai-selesai gitu. Dan saya coba untuk ringkas saja nanti supaya cepat selesai gitu kan. Dan kemarin yang bahkan yang untuk hari Sabtu itu yang ngaji Aqidatul Awam dengan Jepang juga sampai sekarang masih dibungkus 5 buku aja nggak kelar-kelar, nggak masuk-masuk. Ya nggak apa-apa lah, kita pelan-pelan, niat thalabul ilmi tidak mengejar cepat selesai ya kan, tapi mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ada usulan dari moderator supaya kajian kita tidak monoton, mungkin ke depan kita coba bedah buku lain ya kan, sekali-kali kita ngasih HPT ya kan, sekali-kali kita yang lain, itu kan bisa biar bisa inilah lebih variasi gitu lah. Tadi ada usulan umpamanya sekali kita ngaji tentang kritik hermeneutika, mungkin minggu depan kita coba membedah fikih kebinekaan yang dia itu memang menggunakan metode hermeneutika yang ternyata mempunyai dampak yang cukup berbahaya terhadap kajian kitab suci, sehingga bisa dikonstruksi teks, rekonstruksi nas, dan bahkan qat'iyatnya itu bisa disalahgunakan. Dan ini sudah saya sampaikan pada pertemuan kemarin bahwasanya ada namanya akal, ada namanya akal-akalan.
Dan di situ saya sampaikan penggunaan metode hermeneutika itu merupakan metode yang akal-akalan, bukan metode akal. Karena di dalam Ahlussunnah menempatkan posisi akal sebagai posisi kedua, yaitu setelah Al-Quran kemudian Al-Quran kemudian akal. Tetapi akal di sini bukan akal-akalan, tetapi manhaj akal. Sekedar murojaah mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan kemarin terkait akal ini. Ulama kalam Asy'ariyah termasuk di dalamnya menggunakan dua manhaj, yaitu yang pertama adalah manhaj logika Aristoteles, yang itu sesungguhnya merupakan manhaj akal yang digunakan oleh para ulama kalam mutaakhirin, terutama Asy'ariyah mutaakhirin. Seperti yang kita lihat dalam kitab At-Tiqar fi Usuluddin karya Imam Amidi, manhaj akal itu atau kias Aristoteles diletakkan di bagian depan sebelum masuk ke pembahasan. Di depan itu sebelum masuk ke bahasan al-wujud ontologi, dibahas tentang manhaj akal terlebih dahulu. Yang kedua terkait dengan kias usuli atau di dalam Usuluddin disebut dengan kias ghaib al-syahid. Yang ini biasa digunakan oleh para ulama kalam mutaqaddimin, semisal Imam Asy'ari, Imam Ibnu Furaq dan Imam Baqilani. Tapi kemudian setelah Imam Haramain ini ke bawah, Imam Ghazali ke bawah, itu memang logika Aristoteles cukup dominan. Ini adalah manhaj akal. Manhaj akal ini terstruktur, rapi, dan bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak punya standar yang sangat subjektif. Beda semisal dengan hermeneutika yang itu memang sangat subjektif, karena itu ada namanya subjektivitas pembaca. Subjektivitas pembaca atau subjektivitas teks, atau teks itu sebagai bagian dari sejarah budaya dan lain sebagainya, di mana nanti faktor-faktor itu sangat mempengaruhi terhadap subjektivitas pembaca. Nah, ini kalau manhaj akal ini siapapun bisa menggunakan, dan standarnya adalah standar manhaj atau standar metodologi yang telah diletakkan oleh mereka, bukan subjektivitas pembaca. Karena kalau sudah subjektivitas pembaca, nanti yang muncul adalah standar yang tidak jelas, maka saya sebut dengan manhaj akal-akalan itu tadi. Mudah-mudahan yang terkait dengan manhaj akal-akalan ini bisa kita bedah dalam minggu yang akan datang. Yang kedua, selain menggunakan akal sebagai titik yang kedua, Al-Quran kemudian akal. Pertemuan kemarin juga saya sampaikan bahwa siapapun yang menafikan akal, maka dia menafikan akal dan nakal sekaligus. Ini sangat penting. Siapapun yang menafikan akal, maka sesungguhnya dia menafikan akal dan akal sekaligus. Karena nakal itu adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mungkin dapat dipahami kecuali dengan akal. Oleh karena itu akan disebut sebagai manatu taklif, tempat kita menerima beban hukum. Baik. Kemudian yang selanjutnya di antara prinsip Ahlussunnah yang selanjutnya adalah menganggap bahwa Al-Quran sebagai kalamullah yang azal. Hal ini mungkin berbeda dengan pendapat Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Perbedaan titik poinnya ada di manakah? Perbedaan titik poinnya sesungguhnya pada definisi tentang kalamullah. Kalamullah itu apa? Kalamullah itu kan yang namanya kalam. Kita harus belajar tentang kalam dulu. Kalam itu apa? Kalau kita membaca kitab Jurumiyah, kita akan menemukan kalimat al-kalamu walafdul murakabu al-mufidu bilwa'i. Al-kalamu walafdul murakabu al-mufidu bilwa'i. Dalam kitab Jurumiyah. Yang kalam itu adalah ungkapan, lafal, walafdul al-murakab yang tersusun, yang bisa dipahami sesuai dengan bahasa terapan. Umpamanya Muhammad makan, kata Muhammad dan makan ini namanya kalam, karena terdiri dari dua kata, mubtada dan khobar, dan itu bisa dipahami. Dan bil wad'i itu sesuai dengan terapan, bahasa terapan. Kalau lafal atau kalam itu adalah lafal yang murakab, ya namanya lafal itu kan sesuatu yang malfud. Lafaz itu sesuatu yang malfud. Yang malfud itu artinya apa? Sesuatu ungkapan yang ada setelah saya ucapkan akan muncul huruf, muncul ungkapan kata-kata, itu namanya lafal. Kalau saya batin maunya saya baca Fatihah tapi dibatin, itu namanya bukan lafal. Karena belum keluar dari mulut.
Kalau sudah keluar dari mulut berupa huruf, kata-kata yang bisa dipahami, itu baru namanya lafal. Kalau bukan itu berarti bukan lafal. Kalau masih dalam hati itu namanya membatin. Ini titik perbedaan mulai muncul di sini. Apakah Quran kalamullah atau bukan? Sekarang Al-Quran kan kalamullah, kalam, al-kalamullah itu tadi kan. Bagi Mu'tazilah yang namanya kalam itu kan sesuai dengan kaidah bahasa itu kan walaful murakkab. Kalau kalam itu walaful murakkab al-mufid bil waqi seperti yang biasa dituliskan oleh para ulama bayan, oleh ulama lughah, oleh para ulama bahasa, maka secara otomatis Al-Quran itu ya masuk. Kenapa kok makhluk? Sederhana saja. Makhluk itu apa sih? Makhluk itu adalah segala sesuatu selain Allah itu namanya makhluk. Termasuk huruf-huruf, kata-kata itu adalah makhluk. Logikanya adalah segala sesuatu yang dulunya nggak ada, lalu menjadi ada, itu namanya makhluk. Al-Quran itu kan, kalam itu kan berbahasa Arab, ya kan, bahasa Arab bisa dipahami kan, bahasa Arab. Sebelum ada langit dan bumi itu nggak ada bahasa Arab. Setelah ada langit dan bumi, Allah menciptakan manusia, mengajarkan Adam al-asma kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah, ya kan? Diajarkan Nabi Adam bahasa-bahasa seluruh dunia, ya kan? Tapi apa bahasa Adam itu bahasa apa kita nggak tahu. Kemudian nanti muncullah bahasa Arab, ya kan? Artinya bahasa Arab itu dulu nggak ada, menjadi ada. Ketika sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang dulunya nggak ada menjadi ada, itu kan makhluk. Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu dulu nggak ada menjadi ada, berarti Al-Quran itu makhluk. Ini logika yang digunakan oleh Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahkan sebagian Mu'tazilah lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahwasanya ketika Al-Quran itu dianggap bukan makhluk, berarti Al-Quran itu selain makhluk kan namanya kan Khalik. Kalau Al-Quran Khalik berarti kan ada Allah, ada Khalik, ada Quran. Ini gimana nih? Sehingga Mu'tazilah itu kadang mengatakan bahwasanya atau menuduh ahli sunnah bahwasanya ahli sunnah itu lebih fatal dibanding dengan Nasoro, orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang ahli sunnah itu beranggapan bahwasanya Allah itu punya sifat. Sifat Allah itu ada namanya kitab, bakok, dan sebagainya kan, sami'un, basirun, dan lain sebagainya. Termasuk kalam, di mana semuanya itu adalah azal. Kalau semuanya azal, berarti ada banyak sekali Tuhan-Tuhan orang Asy'ariyah ini katanya kan. Ada Allah, ada alim, karena semuanya qaimun bidzatihi, independen, ada alim, ada putro, ada apa-apa. Nah ini makanya ketika terjadi fitnatul Quran, Ahmad bin Hanbal yang kemudian dihadapkan kepada penguasa karena tidak mau mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk, itu menurut Mu'tazilah karena mereka yang tidak mengakui Al-Quran makhluk, mereka itu musyrik. Keyakinannya itu lebih fatal daripada keyakinannya orang Kristen karena menganggap Tuhan itu banyak. Sehingga argumen Mu'tazilah yang memberantas kemusyrikan sebenarnya. Supaya manusia itu, umat Islam itu kembali ke jalan yang benar, ya kan? Itu logika Mu'tazilah. Padahal yang dimaksudkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu atau Ahlul Haq wal Sunnah itu, mereka mengatakan bahwasanya antara sifat dengan Allah itu adalah memang benar dua-duanya independen, qaimun bidzatihi, tetapi muta'alliq billah ta'ala, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sifat itu karena sifat azal, karena Allah itu azal. Segala yang azal sifatnya harus azal. Sifat dengan zat itu kan sebenarnya adalah bukan sesuatu yang independen, yang berdiri sendiri. Bukan berarti ada Allah, bukan berarti ada kalam, kemudian ada Allah, bukan. Allah itu zat, di mana zat ini punya sifat, zat ini qadim. Kalau zat ini qadim, sifatnya juga harus qadim, nggak boleh zatnya qadim kalau sifatnya hadis. Nanti akan kacau gitu menurut paham Ahlussunnah. Zat qadim, maka sifatnya harus qadim. Sifat itu sesuatu yang melekat, tetapi keberadaan sifatnya sangat bergantung kepada zat. Tanpa adanya zat, sifat itu nggak ada. Seperti yang saya sampaikan, namanya ini buku. Buku itu nama itu ya sekedar untuk identitas. Yang kita lihat ini, itu sebenarnya sifat, warnanya, apanya. Zat bukunya itu ya atom-atom yang tersusun menjadi sebuah benda ini. Namun, kita nggak mungkin melihat benda-benda itu yang kecuali dengan sifat. Jadi Allah itu, kita melihat zat Allah itu, saya bukan melihat istilahnya. Kita mengatakan zat Allah ya dari sifat-sifat Allah itu. Dan sifat itu melekat pada zat, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kemudian kita menyikapi Al-Quran yang katanya itu
tersusun dari bahasa yang oleh Mu'tazilah kemudian dianggap sebagai apa namanya makhluk itu, maka Ahlussunnah mengatakan bahwasanya kalau Ibnu Hambal dan awal Ahlussunnah mereka tidak mau berpolemik di dalam dunia filsafat. Mereka hanya mengatakan kalamullah ya sifat Allah yang qadim, titik. Tidak mau lebih dari itu gitu. Tetapi kemudian termasuk Imam Asy'ari ya kalau Al-Qur'an ya kalamullah titik gitu kan. Tetapi kemudian di dalam perkembangan selanjutnya muncul apa namanya problem di sini kan. Kalau umpamanya al-kalam itu adalah al-kalamullah bil murakkab al-mufid bil wati, berarti apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah itu benar memang. Bahwa kalam itu adalah makhluk gitu kan. Tetapi kita juga harus tetap berkeyakinan bahwasanya kalam itu kan sifat Allah harus qadim. Tapi bagaimana menjembatani ini gitu, menjembatani sesuatu yang makhluk tetapi harus tidak makhluk gitu. Gimana cara menjembatani itu? Ini kan jadi persoalan. Akhirnya Imam Razi itu punya pendapat lain bahwasanya Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua menurut Imam Razi. Al-Quran sebagai al-kalamu walafdul murakabu al-mufid bil wat'i tadi, sebagai kalam Allah yang merupakan bahasa yang tersusun dari kata-kata itu tadi, itu makhluk. Jadi ya kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahasa itu makhluk. Kata-kata yang keluar itu makhluk. Tetapi ada hal lain di balik bahasa tadi itu, yaitu kalam nafs. Kalam nafs itu apa? Kalam nafs itu merupakan jauhar daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau ketika saya mengatakan begini, saya makan, ya ini yang terucap itu makhluk, gambarnya gitulah kalau kita kiaskan. Tetapi ada di makna di balik kata-kata ini. Nah, makna di balik kata-kata inilah atau itulah yang disebut kalam nafsi. Atau maunya kita bicara, itu kita di dalam hati kita bicara, ya kan? Kan itu bukan malfud. Ketika kita ngerenang di dalam hati itu kan nggak malfud. Tetapi itu sebenarnya susunan kata-kata juga. Itu. Karena ketika kita itu berbicara di dalam hati kita, ketika itu bukan susunan kata-kata, nggak bisa dipahami, itu berarti ya bukan ini, gitu. bukan nggak bisa dipahami ya, bukan kata-kata lagi. Tetapi ketika itu bisa dipahami, kan kita bisa menghayal dalam diri, besok saya mau makan ini, makan ini. Nah, kata-kata itu kan tidak termalfud, tidak terungkapkan oleh lisan. Tetapi itu bisa dipahami oleh diri kita sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan kalam nafsi. Kalam nafsi yang tidak tersusun dari kata-kata itu, dan itu bisa dipahami, nah itulah yang disebut dengan kalam nafsi yang qadim. Jadi Al-Quran itu menurut Imam Razi itu dari dua hal. Yang malfud tadi, yang tersusun dari kata-kata itu, al-kalam walafdul murakabu al-mufid bil wat'i tadi, itu namanya hadis, ya kan? Haditsun. Tapi kalam nafsi atau jauharatul Quran, itulah yang qadim. Jadi yang qadim ini yang sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga implikasinya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, kita itu sesungguhnya berinteraksi dengan dua hal sekaligus. Yang pertama, kita berinteraksi dengan bahasa Al-Qur'an yang makhluk. Yang kedua, kita berinteraksi dengan spirit atau inti atau jauharatul Quran atau ruhul Quran. Ini merupakan sifat daripada Al-Qur'an yang sesungguhnya, itu yang qadim. Dan itu sesungguhnya Al-Quran yang sesungguhnya itu tadi. Terkait dengan bahasa Al-Quran yang makhluk inilah kemudian disusun kaedah-kaedah bahasa yang kemudian disebut dengan dilalatul alfaz atau ilmu semantik. Apa itu ilmu semantik? Ilmu semantik merupakan sebuah cabang ilmu yang berusaha mengaitkan antara lafal-lafal dengan makna. Karena sesungguhnya lafal itu sudah simbol. Ketika saya mengatakan buku, kata-kata buku itu simbol. Intinya ya ini. Intinya benda ini.
Makanya bisa lafal itu bisa macam-macam. Orang Indonesia kan bilangnya buku, orang Inggris book, ya kan? Orang Arab kitabun, orang Cina lain lagi. Kata itu bisa macam-macam, tetapi intinya kan ini. Di situ sehingga ada relasi antara kata-kata dengan lafal. Ada hubungan. Dan kadang antara kata itu, kata yang meskipun sama persis, dengan susunan yang berbeda, itu kaitan dengan makna sudah berbeda. Sehingga ketika ada orang mengatakan, Anda panjang tangan, Anda tangan panjang, ini kan hanya sekitar bolak-balik kata. Tetapi maknanya berbeda. Kalau tangan panjang tangan kan, tangan panjang bisa jadi tangannya panjang. Kalau panjang tangan kan bisa ini kan pencuri kan. Anda membawa buah tangan, ya kan? Buah tangan itu kiasan, membawa oleh-oleh, ya kan? Sehingga muncul namanya ilmu semantik ini. Ilmu semantik itu ilmu, kalau di dalam usul fikih namanya dilalatul lafaz, yang berusaha menghubungkan antara lafal dengan makna. Nah, ini terkait dengan bahasa apa, sehingga ketika kita melihat usul fikih dilalatul lafaz itu, kita akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan itu boleh. Kenapa? Karena usul fikih itu berinteraksi dengan bahasa Al-Quran yang makhluk. Berinteraksi dengan bahasa Al-Quran yang makhluk, yang dicari adalah makna dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga sesungguhnya para ulama itu berusaha untuk membuat sebuah struktur bahasa, mengungkap standar-standar bahasa, mencari makna yang ada di balik bahasa itu. Sehingga ketika belajar ilmu semantik, seakan-akan bahasa itu berbicara dengan sendirinya. Bahasa itu mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi struktur yang digunakan adalah struktur bahasa Arab. Kenapa struktur bahasa Arab digunakan? Karena Al-Quran berbahasa Arab. Otomatis yang struktur yang digunakan adalah struktur bahasa Arab. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan kritik teks atau ya kritik teks modern ya, hermeneutika. Tapi ada banyak perbedaannya adalah bahwa ini terkait dengan standar bahasa, yaitu terkait dengan hubungan antara bahasa dan makna, tetapi standarnya jelas adalah standar bahasa Arab. Apakah perbedaan pendapat di dalam meletakkan hubungan antara lafaz dan makna itu boleh? Ya boleh. Karena itu kan terkait dengan sistem istiqra'i, terkait dengan penelitian seorang mustahid, seorang pakar riset, ya kan. Itu boleh-boleh saja, karena bisa jadi menurut dia, katakanlah wamsau bi ru'usikum. Bi ini ditab'id, sehingga ketika ayat wudhu ini menggunakan kata ba, itu maksudnya ba itu harus sedikit saja rambutnya itu dasar, karena sebagian. Ada yang mengatakan harus semua rambut, karena ba itu di mana risok. Wala taqul ma'ufin, jangan kamu bicara kepada orang tua. Kalau mungkur, kalau nendang, nah ini namanya mafhum muwafaqah. Kita wajib sholat, ya kan? Wajib sholat. Kalau nggak sholat, dosa. Ini namanya mafhum mukhalafah. Nah, ini kaidah-kaidah yang kemudian diletakkan para ulama usul untuk merumuskan kaidah-kaidah terkait dengan relasi antara bahasa dengan makna. Ini syughul pekerjaannya ulama usul, dan ulama usul ini sungguhnya adalah berinteraksi dengan bahasa Al-Quran yang makhluk. Yang kedua, bahasan terkait dengan spirit Al-Quran. Nanti terkait dengan spirit Al-Quran ini akan berkaitan dengan kalam-kalam mana yang kalam Al-Quran itu yang terkait dengan muhkamat, dan mana kalam-kalam yang terkait dengan mutasyabihat. Tetapi inti yang dibahas adalah jauharatul inti ruhul Quran itu sendiri. Inilah yang dibahas oleh ulama usuluddin. Memang di dalam ulama usuluddin nanti akan ada hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang muttafaq alaih, yang seluruh ulama itu sepakat terkait maknanya, terutama terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis. Contoh terkait dengan hukum fikih, sholat, puasa, haji, ya kan wajib itu kan, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tetapi ada hal-hal yang terkait dengan nazariyat yang itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Rushd sendiri di dalam kitab Faslul Maqal fi ma baina syari wal hikmah wal intisar mengatakan bahwasanya memang terkait dengan ijma ini di dalam memahami Al-Quran ada dua hal. Yang pertama terkait dengan hal-hal yang sifatnya praktis, fikih.
menurut Ibnu Rus bahwasanya hal-hal yang seperti itu sangat mungkin terjadi, baik itu ijma sukuti maupun ijma sorry. Yang kedua terkait dengan sesuatu yang sifatnya nadhariyat. Nadhariyat itu pemikiran keislaman atau filsafat atau kalam. Menurut Ibnu Rus seperti yang tertulis dalam kitab Fathul Maqal itu, bahwasanya tidak mungkin terjadi ijma di dalam persoalan yang terkait dengan pemikiran Islam, filsafat atau lainnya, atau kalau bahasa Ibnu Rus adalah nadhariyat. Kenapa demikian? Karena standarnya nanti adalah takwil. Bagaimana kita bisa mentakwil antara teks-teks Al-Quran itu sendiri yang terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Dan takwil itu menurut Ibnu Rus hanya diperuntukkan bagi para ulama yang memang spesialis di dalam pembahasan ini, atau ulama usuluddin. Warrasikhuna fil ilmi. Jadi warrasikhuna fil ilmi kata Ibnu Rus. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Rus ini sesungguhnya merupakan counter terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali di dalam Tahfudz Al-Falasifahnya itu. Karena Imam Al-Ghazali mengkafirkan sesuatu yang sifatnya nadhariyat. Karena dianggap oleh Al-Ghazali bahwasanya para filosof yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi itu telah melanggar ijma. Apa yang dianggap melanggar ijma adalah bahwasanya Al-Farabi dan Ibnu Sina itu mengatakan bahwasanya al-alam qadim. Alam raya itu sifatnya qadim. Yang kedua bahwasanya manusia kelak di akhirat itu hanya dibangkitkan rohnya saja. Jasadnya tidak. Karena tidak masuk akal ketika manusia kelak itu akan dibangkitkan dengan jasad. Karena ketika jasad manusia itu meninggal, dia akan dimakan cacing, dimakan apa, dimakan macam-macam, makan tumbuh-tumbuhan. Nanti tumbuh-tumbuhan akan dimakan manusia, makan hewan, dan sebagainya. Cacing juga nanti mati, dimakan apa lagi, sehingga jasad manusia itu sudah tersebar kemana-mana, sudah menjadi hewan, dan gitu, sudah masuk ke tubuh orang lain, dan sebagainya. Sehingga itu mustahil menurut para filsuf. Tetapi oleh Imam Al-Ghazali dianggap ini mereka telah bertentangan dengan ijma bahwasanya orang yang kelak di yaumul qiyamah itu, yaumul hasyar itu akan dibangkitkan jasad dan roh. Dan yang ketiga adalah pernyataan para filsuf Ibnu Sina dan Al-Farabi bahwasanya Allah itu hanya mengetahui al-kulliyat, ilmu al-kulliyat, bukan ilmu yang sifatnya al-juz'iyat. Tiga hal inilah yang kemudian menyebabkan menurut Al-Ghazali orang-orang filsuf itu, para filsuf itu, Ibnu Sina dan Farabi itu kafir. Tetapi menurut Ibnu Rus bahwasanya tidak mungkin kita menganggap hal-hal tersebut pemikiran itu kafir. Kenapa? Karena terkait dengan pemikiran Islam. Dan mustahil ijma. Kenapa mustahil ijma? Kalau persoalan praktis oke, ada ijma, tetapi terkait dengan menadhariyat itu ijma gimana mau? Ijma yang disuruh mempelajari terkait dengan persoalan nadharat itu hanya ar-rasikhuna fil ilmi, hanya orang-orang yang punya spesifikasi di dalam ilmu pengetahuan, tidak semua orang. Kalau praktis iya, ilmu praktis. Dan menurut Ibnu Rus, untuk ijma itu juga syaratnya tidak sederhana. Di dalam Fathul Maqal fi ma baina syariah wal hikmah wal idtisal mengatakan untuk dikatakan ijma itu kita harus tahu wilayah Islam itu luasnya berapa? Satu. Yang kedua, bukan hanya wilayahnya, tetapi juga jumlah ulamanya itu ada berapa? Yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya jumlah ulamanya saja, tetapi nama-namanya juga harus tahu siapa saja nama-nama ulama itu tadi. Empat, bukan hanya tahu nama, tetapi mereka semua itu juga harus menyatakan pendapat terkait hal-hal tertentu secara sore, bukan sukuti. Karena ini nadhariyat, bukan sifatnya praktis, bukan fikih. Dan ini mustahil terjadi di dalam keilmuan yang sifatnya nadhariyat. Oleh karena itu, Ibnu Rus mengatakan mustahil terjadi ijma di dalam persoalan yang sifatnya nadhariyat, nggak mungkin.
Maka ketika dia mengatakan bahwa terkait dengan Al-Quran ini Al-Quran makhluk atau tidak, ini kita akan melihat. Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran ini, menurut Ibnu Rus bahwasanya sesungguhnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran yang terkait dengan keilmuan usuluddin atau nadhariyat, itu kita akan berinteraksi dengan bahasa Al-Quran juga. Dan menurut Ibnu Rus bahasa Al-Quran itu ada dua. Bahasa Al-Quran yang bisa dipahami oleh semua orang, termasuk orang awam. Yang kedua adalah bahasa Al-Quran yang hanya dipahami oleh ar-rasulullah ini. Dan menurut Ibnu Rus bahwasanya Al-Quran yang bisa sebagian ayat Al-Quran yang hanya dipahami oleh ar-rasulullah ilmi ini juga bukan pendapat dia pribadi, tetapi ini sudah menjadi contoh para sahabat. Beliau mengambil sampel dari pendapat Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan sebaiknya kalian menyampaikan ilmu pengetahuan itu sesuai dengan konteks orang. Jangan sampai kalian menyampaikan semua yang Anda tahu kepada semua orang. Apakah kamu mau dianggap pembohong oleh masyarakat? Maksudnya adalah terkait hal-hal yang sifatnya takwil itu hanya boleh disampaikan oleh para ulama yang memang ar-rasikhuna fil ilmi, yang pertama. Yang kedua, dan hanya boleh disampaikan kepada orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menerima ilmu tersebut. Sehingga ilmu-ilmu yang terkait dengan ayat mutasyabihat ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang umum. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Rus ini sesungguhnya juga sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Faisalut Tafruqah Bainal Islam wa Zindiqah. Memang ada sedikit kesamaan, titik kesamaan dalam antara kitab Fathul Maqal dengan Faisalut Tafruqah Bainal Islam wa Zindiqah karya Imam Al-Ghazali. Di antara kesamaannya adalah bahwa dua-duanya sama-sama meletakkan dua bit at-ta'wil. Standar kita boleh melakukan takwil. Yang kedua, dan dalam kitab itu ternyata Al-Ghazali juga mengakui bahwasanya sulit terjadi ijma' di dalam perkara-perkara yang sifatnya nadhariyat, pemikiran keislaman, filsafat, ilmu kalam. Dan juga Imam Al-Ghazali mengakui sama dengan apa yang disampaikan Ibnu Rus bahwasanya ilmu kalam itu tidak boleh diajarkan ke sembarang orang, disampaikan ke sembarang orang. Hanya orang-orang yang sudah siap yang boleh belajar ilmu kalam. Kenapa kok demikian? Karena menurut Al-Ghazali sama juga dengan Ibnu Rus, jika disampaikan kepada khalayak ramai maka yang terjadi adalah fitnah. Namun kan yang terjadi di masyarakat kita saat ini kan tidak demikian. Terkait istiwa, terkait dengan takwil, terkait dengan macam-macam itu yang sungguh terkait dengan ayat-ayat tersebut kita sampaikan di media sosial, ya kan? Kita sampaikan di debat umum, sehingga kita tidak tahu apakah sesungguhnya mereka itu menerima atau tidak. Maka yang terjadi adalah saling kafir mengkafirkan antar satu kelompok dan kelompok lain, dan ini sangat berbahaya. Padahal akidahnya orang awam itu menurut Al-Ghazali ya udah seperti yang dia yakini saja. Kalau waktu di zaman jahiliyah itu Rasulullah menanya kepada orang Badui, "Aina Allah?" Maka orang Badui hanya begini, menunjukkan ke langit. Rasulullah mengatakan, "Ya udah, Anda sudah benar dengan apa yang keyakinan Anda." Ya sudah, karena itulah kemampuan orang awam. Biarkan saja, tidak usah, "Wah, kamu kafir, kamu salah." Ya. Karena memang orang awam hanya sebatas itu, tidak lebih dari itu. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih intelek istilahnya gitu kan, yang secara keilmuan sudah mapan, lain lagi cerita. Kita bolehlah menyatakan memberikan dua bit secara lebih detail. Antara kitab Faisalut Tafruqah dengan kitab Fathul Maqal juga di situ ada titik kesamaan terkait dengan takwil, dua bit takwil itu apa saja. Di antaranya adalah terkait dengan qoro'ih. Ibnu Rus menggunakan istilah al-qoro'ih. Kalau Al-Ghazali biasanya dengan menggunakan al-qoro'in. Tapi artinya sama. Apa itu? Bahwasanya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat,
kita harus melihat indikator. Indikator itu apa? Indikator adalah sebuah, atau kita sebutkan takwil dulu apa? Takwil itu apa? Takwil itu adalah sarful lafzi bin ma'na wal haqiqi ila ma'na bil majazi liqorinatin tadullu alaih. Yang namanya takwil itu adalah memalingkan makna yang sesungguhnya menuju makna lain yang sesuai karena ada indikator tertentu. Dan indikator inilah yang disebut dengan qoro'in, atau menurut Ibnu Rus qoro'ih. Indikator ini menurut ulama usul dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah indikator akal, yang kedua indikator syariah, yang ketiga indikator bahasa, dan yang keempat adalah indikator tradisi. Seperti yang pernah saya sampaikan, bahwasanya kata-kata as-salat, as-siyam, itu makna aslinya sesungguhnya adalah sholat itu doa. Sehingga ketika siapapun yang berdoa, itu sesungguhnya telah sholat. Dan ayat ini harus ditakwil. Wajib ditakwil. Karena apa? Karena ketika orang tidak mentakwil ayat ini tentang sholat puasa ini, maka ketika siapapun yang berdoa, berarti dia sudah sholat. Nggak usah zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat. Nggak usah itu, nggak perlu. Karena sejatinya sholat itu udah doa. Yang siapapun yang doa ya udah sholat. Kalau begini sesat, maka ada namanya takwil yang wajib. Ada hal-hal yang memang harus takwil wajib. Ketika kita tidak mentakwil ayat Al-Quran ini justru sesat. Siapa yang mewajibkan takwil ini? Ya teks daripada tas Al-Quran dan Sunnah sendiri. Karena Al-Quran atau Sunnah sendiri telah memalingkan makna sholat yang artinya itu adalah doa menjadi sebuah perbuatan tertentu dengan niat tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Inilah makna sholat. Kalau kita di sholat tidak hanya menggunakan makna bahasa saja, ya kita sesat. Makanya para ulama berijma, bersepakat pada ayat sholat, pada ayat puasa, as-siyam, yang artinya dari al-imsak, menahan diri, itu wajib ditakwil. Maka orang yang anti takwil itu aneh. Orang yang anti takwil berarti dia belum pernah belajar usul fikih. Karena kalau dia anti takwil, ingkar terhadap takwil, berarti sholat dia cukup dengan doa saja, puasa cukup dengan dia menahan saja. Ya kan? Dia udah sholat, dia udah puasa. Kalau dia itu ingkar takwil, tetapi sini harus ditakwil. Dan yang memerintahkan takwil itu adalah syariah. Makanya qoro'ihnya namanya qoro'ih syar'iyah atau qoro'in syar'iyah. Indikator syariah. Nanti ada indikator bahasa, nanti ada indikator tradisi, nanti ada indikator dan sebagainya. Baik, tidak terasa sudah 50 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan dengan dialog. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Wahyudi yang telah menyampaikan materi dan pemaparannya pada pertemuan ke-11 kali ini. Memang sebagaimana diketahui ini masih di pembahasan dari teologi mazhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Beliau materi oleh Imam Asy'ari di pertemuan sebelumnya atau pertemuan pekan lalu telah disinggung terkait masalah telah disinggung masalah yang telah dibahas juga terkait masalah menempatkan Al-Quran dan Sunnah di atas akal. Bahwasanya kalau di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah memang yang mengetahui sesuatu baik atau buruk dan mana yang syariat dan mana yang bukan adalah jelas, itu adalah Al-Quran dan Sunnah atau An-Nas. Hanya saja dalam mengambil proses ijtihad, Ahlus Sunnah wal Jamaah menempatkan akal juga dalam posisi yang tinggi. Dan tadi juga sempat dibahas di awal-awal ketika berbicara masalah tentang Al-Quran, kaitannya sama mazhab Mu'tazilah yang sangat populer atau banyak kita kenal dengan peristiwa Al-Quran makhluk. Ternyata memang yang terjadi tidak sesederhana yang kita kira. Mereka
sampai berpikir seperti itu atau sampai mengatakan seperti itu melalui proses yang sangat panjang. Walaupun seperti itu, dia merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang azal atau yang qadim, bukan satu yang makhluk atau yang hadis. Tapi sebagaimana disampaikan juga ada beberapa ulama yang membagi ada kalam lafzi atau yang itu merupakan satu yang hadis, dan juga ada kalam nafsi sebagaimana telah beliau sampaikan juga tadi. Ini tidak jauh berada dalam prinsip 30 prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Saya rasa sudah di-share, atau nanti kalau memang belum di-share, insya Allah akan segera kami share di grup Marwah Agar Basir. Selanjutnya kita memasuki ke sesi diskusi, dialog atau tanya jawab. Silahkan bagi rekan-rekan serta yang hendak menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Beliau juga tadi sebagai informasi untuk kita semuanya, sebagaimana telah disampaikan tadi, insya Allah pekan depan, mungkin insya Allah pekan depan, sebagaimana telah disampaikan Fatwa Yudi, akan ada spesial gitu, supaya ada selingan di samping kajian kita yang kita usahakan terus berjalan, dan semoga nanti bisa selesai, ada semacam membedah, entah itu nanti bisa boleh dari kitab fikih kebinekaan yang beliau tulis juga, counter atau menggugat fikih kebinekaan, yang kitab tersebut disusun oleh banyak ilmuwan atau banyak profesor dan dokter dari Indonesia, berbicara tentang masalah Islam, terutama tentang tafsir-tafsir baik itu Al-Quran dan hadis, yang nanti ada kitabnya sama beliau, dan mungkin nanti akan beliau counter, yang memang titik poin beratnya beliau adalah tentang sistem hermeneutika sendiri, seperti disinggung di awal tadi. Insya Allah di pekan depan dan informasi lebih lanjutnya insya Allah akan kita sampaikan via grup. Untuk selanjutnya silahkan jika ada yang hendak menyampaikan pertanyaan atau dalam sesi diskusi kali ini. Sepertinya masih belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz Wahyudi. Kalau tidak, tadi saya tambahkan sedikit sebelum kemudian kita closing. Baik, silahkan. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya terkait dengan manhaj takwil tadi, saya sampaikan ada namanya qarinah syar'iyyah, ya kan? Qarinah syar'iyyah ini yang menentukan adalah syariat. Jadi hukum syariatlah atau hukum fikihlah atau hukum syariatlah yang memalingkan itu, sehingga dia itu wajib ditakwil. Yang kedua, qarinah urfiyah atau tradisi, indikator tradisi. Indikator tradisi itulah yang mewajibkan kita untuk mentakwilnya. Contoh ketika saya mengatakan saya ingin makan daging, kemudian saya disuguhi daging ikan, maka saya akan mengatakan, kok ikan? Saya minta daging, ya, karena di otak kita semua itu yang disebut daging itu adalah daging sapi, daging kambing, ya kan, dan lain-lain. Tetapi padahal yang namanya ikan juga daging gitu. Tetapi tradisi masyarakat kita umumnya mengatakan ikan ya ikan, meskipun dagingnya doang yang diambil, tetap aja ikan, bukan daging. Sehingga ketika ada orang saya mengatakan saya ingin makan daging kok dikasih ikan, ya dianggap salah. Padahal sebenarnya nggak salah. Tetapi tradisi mengatakan begitu, sehingga kita harus mentakwil kata daging itu pengecualian daging ikan, ya kan? Ya, sehingga kalau ada implikasinya apa? Maunya ada orang ini bersumpah, demi Allah katanya, saya akan menceraikan istri saya kalau dia makan daging, umpamanya, ya kan? Istrinya makan ikan, cerai enggak? Nah, di sini tradisi mengatakan meskipun ikan itu daging, ya kan, tetapi tradisi mengatakan bahwa saya ikan ya ikan gitu, yang daging ya daging kambing, daging sapi, sehingga ketika istrinya itu makan ikan, nggak jatuh talak. Ini namanya talak mu'allaq. Talak mu'allaq itu talak karena syarat tertentu, ya kan. Yang ketiga, nanti ada implikasi tradisi itu banyak sekali, nanti implikasi bukan hanya terkait dengan talak, tetapi juga implikasi lain. Tetapi yang paling sering terkait dengan terkait dengan tradisi qadnah tradisi itu memang di bab talak itu sering banget terjadi. Tapi sesungguhnya ada hal lain juga yang terjadi gitu.
Yang ketiga terkait dengan apa namanya korina akliyah. Ketika saya mengatakan dia itu perangnya kayak singa, bukan berarti dia itu berubah jadi singa. Itu hanya sekedar majas, metafor, menunjukkan bahwa dia itu orangnya sangat berani. Sehingga dia itu seperti singa. Maka dia harus ditakwil. Dan yang terakhir, takwil itu terkait dengan akal atau akal tadi sudah, akal, syariat, kemudian tradisi ya, kemudian bahasa. Ya tadi itu bahasa, kayak maunya seperti singa itu tadi itu yang mewajibkan takwil adalah bahasa. Dan nanti ta'aluknya itu banyak sekali. Ta'aluk itu apa indikator atau apa istilah itu bahasa Indonesia-nya. Seperti saya mengatakan sungai itu mengalir, gitu kan? Sungai itu mengalir itu sebenarnya salah, sebenarnya. Yang benar air itu mengalir. Tetapi sungai itu menjadi tempat daripada air yang mengalir. Seperti itu. Nah, itu nanti di dalam ilmu balaghah ketika kita belajar batik, bayan, ma'ani, itu kita akan mempelajari detail-detail terkait dengan bahasa-bahasa kiasan yang ada di dalam bahasa Arab, baik itu isti'arah, baik itu macam-macam lah nanti dalam situ. Nah, kalau di dalam ilmu dilalah nanti kita akan banyak juga mendalami terkait dengan al-am, al-khas, al-mutlaq, al-muqayyad, al-mujmal, al-mufassal dan sebagainya. Dan itu oleh ulama usul sudah diletakkan standarnya secara detail sehingga kita ketika berusaha untuk mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran itu ada standar yang jelas seperti yang telah diletakkan oleh ulama usul, bukan tanpa standar sehingga bukan memberikan makna yang sesuai tetapi justru merusak makna Al-Quran itu sendiri, mengobrak-abrik bahkan mendekonstruksi ayat Al-Quran. Ini kan sangat fatal akibatnya karena nanti semua yang ada di dalam Al-Quran itu bisa ditakwilkan, bisa ditafsirkan sesuka hati, dan inilah hermeneutika itu. Wallahu a'lam. Ini sudah ada pertanyaan masuk. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan tadi masuk ini, coba saya bacakan. Dari Wijata, mohon izin bertanya Ustadz terkait kalam nafsi Ibnu Rushd, apakah beliau memberikan syarat-syarat terkait kebenaran dalam memahaminya, dan apakah perangkat yang digunakan manusia untuk memahaminya itu menggunakan pengetahuan akal yang terbatas? Silahkan Ustadz. Terkait kalam nafsi itu merupakan pendapat Imam Ar-Razi di dalam kitab Al-Mahsul fi Ushulil Fiqh, bukan pendapat Ibnu Rushd. Itu sudah meluruskan. Kalam nafsi merupakan pendapat daripada Imam Ar-Razi yang bermadzhab Asy'ari di dalam kitab Al-Mahsul fi Ushulil Fiqh jilid 1. Yang disampaikan oleh Imam Ar-Razi itu adalah bahwa dia itu sesungguhnya berusaha untuk menengahi problem terkait dengan kata-kata Al-Quran yang merupakan kalamullah itu. Kalau kalam itu dipahami sebagai al-kalam wal-lafzul murakabu al-mufidu bil watai, maka otomatis kita akan mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Tapi kan tidak mungkin. Tetapi satu sisi ya harus iya gitu loh. Harus satu sisi kita harus mengatakan Al-Quran itu memang makhluk karena memang Al-Quran itu berbahasa Arab. Sebagaimana Injil Taurat berbahasa Ibrani ya kan. Dan Injil Taurat kan mereka juga kitab kalamullah juga gitu, yang masih asli ya. Itu kan kalamullah juga, tetapi bagaimana mungkin kalamullah satu berbahasa Arab, satu berbahasa Ibrani ya kan? Apakah Allah itu berbahasa Arab ngomongnya, apakah berbahasa Ibrani kan? Jadi persoalan ini. Makanya untuk menengahi ini menggunakan akalnya itu sesuai dengan logika yang digunakan oleh Imam Razi, Al-Quran yang bahasa itu atau Injil atau Taurat yang dengan menggunakan bahasa Ibrani itu, bahasa-bahasa ini merupakan makhluk. Dan itu tugas para ulama usul fikih untuk mendalaminya. Yang kedua, tetapi Al-Quran atau kalam-kalam itu mempunyai jauhar ataupun mempunyai kalam nafsi. Bagaimana manusia ketika dia berbicara, itu ada lafaz dari luar, tetapi ada non-lafaz yang ada di dalam hati dia, yang ingin dia ungkapkan. Itulah yang namanya kalam nafsi, yang itu sifatnya qadim. Kenapa dia qadim? Karena dia bukan huruf, bukan kata-kata, bukan tersusun keluar malfud dari mulut manusia. Itulah yang bukan, yang Al-Quran yang bukan kita pegang, yang bukan malfud, itulah yang jauhar Al-Quran, itulah yang merupakan kalamullah yang qadim. Sehingga kita berinteraksi dalam Al-Quran, kita berinteraksi dengan dua hal.
Al-Quran yang dia itu merupakan kalamullah yang qadim dan Al-Quran yang makhluk. Oleh karena itu, nilai sakralitas daripada Al-Quran tetap harus dipegang kuat-kuat. Tidak ada itu orang Mu'tazilah meskipun mereka mengatakan Quran makhluk kemudian melempar Al-Quran, itu enggak ada dalam sejarah. Apalagi sampai menginjak-injak Al-Quran. Tidak ada sejarah. Orang Mu'tazilah itu sangat hormat, angkat topi terhadap Al-Quran itu. Beda dengan salah seorang dosen di UIN yang kemudian sampai melempar Al-Quran mengatakan Al-Quran makhluk. Nggak seperti itu. Jadi orang yang sekarang ini lain lah, nggak tahu kenapa mereka bisa seperti itu. Kalau orang-orang Mu'tazilah sangat hormat sekali. Itu pertanyaan pertama ya. Langsung saja yang kedua nih. Mohon penjelasan, ada ulama kalam yang mengatakan bahwa alam itu qadim, seperti Al-Farabi dengan teori emanasi. Lalu ahli tasawuf mengatakan bahwa alam itu terjadi karena adanya Nur Muhammad. Mohon penjelasannya. Yang mengatakan alam qadim itu bukan ulama kalam, tetapi filsuf atau filosof. Seluruh ulama kalam bersepakat bahwasanya alam raya ini seperti hadisun. Bagaimana yang Anda baca di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjih Bab Iman, sana dikatakan wa innal alam kullahu hadithun khuliqa minal adam. Itu Bab Iman bisa dibaca itu. Dan bahwasanya alam raya itu hadithun, baharu, ciptaan. Tapi para filsuf mengatakan alam itu qadim. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bahwasanya alam ini menurut para ulama kalam itu memang muncul bukan dari ketiadaan. Muncul dari ketiadaan. Jadi Allah sendiri nggak ada apa-apa. Khalaq. Istilah al-khalaq dalam ilmu kalam. Kosong, nggak ada apa-apa. Muncullah alam raya. Makanya disebut alam hadisun. Tetapi bagi para filsuf, mereka mengatakan alam itu qadim. Kenapa alam itu qadim? Karena ada Allah. Allah ada, secara otomatis ada selain Allah. Baik itu ruang kosong atau apapun namanya, itu pasti ada Allah, ada selainnya. Itulah yang namanya alam. Selain Allah itu berarti dia sifatnya qadim. Bagi ulama kalam, ketika Allah masih sendiri, selain itu nggak ada fadil, kosong sama sekali. Tetapi bagi ulama kalam, bagi para filsuf, selain Allah itu juga sesuatu. Meskipun nggak ada, itu berarti syai'. Meskipun nggak ada, berarti dia sesuatu. Maka mereka mengatakan alam itu qadim. Sehingga terus di dalam kitab Faslul Maqal Fima Baina Syar'i wal Hikmah wal Insan, dan juga di dalam kitab Manahijul Adillah fi Aqaidil Billah, dia berusaha menengahinya gimana, bahwasanya alam raya itu yang terkait dengan, kan perbedaannya sebenarnya selain tadi, selain ada Allah dan selain Allah, ada perbedaan lain. Adalah terkait dengan zaman. Zaman itu apa? Zaman itu adalah terkait dengan waktu. Menurut paham ilmu kalam, ulama kalam, yang namanya waktu itu muncul ketika sudah ada alam raya itu berputar, maka muncullah waktu. Kita memulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sekarang, besok ya kan. Tetapi sebelum alam raya ini diciptakan, tidak ada namanya zaman. Tidak ada namanya waktu. Adanya yang belum ada waktu. Karena waktu merupakan perputaran alam raya. Kita tahu sekarang, besok, kemarin, karena bumi berputar kan. Coba bumi berhenti aja. Nggak berputar pada porosnya, nggak muter matahari. Ya kita nggak tahu kapan siang, kapan malam, kan diem aja, sama aja. Siang terus, malam terus, kan tidak ada perputaran. Sehingga waktu besok, kemarin, sekarang itu nggak ada. Jadi menurut ulama kalam, waktu itu mulai dari 0. Sementara para filsuf mengatakan memang ada waktu yang mulai dari 0 ini yang terkait dengan zaman ini, yang terkait dengan pergerakan alam raya. Tetapi sebelum alam raya ada, itu juga ada waktu. Karena sebelum alam raya ada, itu pasti ada sesuatu. Ini kan waktu juga. Gitu. Sehingga ada pertanyaan, kapan alam raya diciptakan? Alam raya diciptakan adalah sekian. Nah ketika ada pertanyaan, kapan? Berarti ada sebelum. Maka Ibnu Rus di dalam kitab Faslul Maqal mengatakan wa kana arsyu alal ma, kata Ibnu Rus.
Sebelum alam raya diciptakan pun, Allah sudah mengatakan bahwa arsy Allah itu ada di atas air, katanya. Berarti ada syai, ada sesuatu meskipun alam raya belum diciptakan. Dari sanalah kemudian Iblis mengatakan alam itu ada kodim. Kalau terikat dengan zaman, berarti dia alam raya hadis. Tapi kalau tidak terikat dengan zaman, berarti kodim. Terikat dengan zaman itu maksudnya harakatul falak, pergerakan alam raya. Ini pula sesungguhnya yang melatar belakangi kenapa Ibnu Taimiyah juga mengatakan alam raya itu min haitsul jins huwa qadim, min haitsul naw' wal hadis. Alam raya kalau dilihat dari jenis alam selain Allah itu qadim, tetapi kalau dilihat dari pergerakan alam raya ini merupakan hadis. Pendapat Ibnu Taimiyah itu sesungguhnya sama dengan pendapat Ibnu Rus yang juga sama dengan pendapatnya Abu Barakat Al-Baghdadi. Siapa Abu Barakat Al-Baghdadi? Abu Barakat Al-Baghdadi adalah seorang filsuf muslim yang konon sebelumnya dia itu Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dari Al-Baghdadi kemudian dinukil oleh Ibnu Taimiyah, tetapi juga sesungguhnya mirip dengan yang dinukil juga oleh Ibnu Rus. Itu terkait dengan qadim dan hadis antara filsuf dengan ulama kalam. Ada lagi yang terkait dengan tasawuf. Kalau tasawuf lain lagi, dia mengatakan bahwasanya sebelum ada alam raya itu ada namanya Nur Muhammad. Memang ada hadisnya, tetapi pernah saya cek ternyata hadisnya dhaif ya. Tetapi itu sering dijadikan sebagai hujjah, argumen para filsuf yang mengatakan bahwasanya sebelum alam raya tercipta itu ada namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah kemudian alam raya ini tercipta. Jadi alam raya tercipta itu gampangnya itu karena wasilah lah istilahnya itu. Karena kebesaran Nur Muhammad. Jadi istilah Nur Muhammad itu diantaranya menurut orang tasawuf itu dibuktikan dengan Nabi Adam yang ketika diciptakan melihat ke langit, oh itu apa ya Rasul? Ya Allah, gitu ya. Itu adalah salah seorang dari anak turun mutlak. Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad. Dia itu begini. Nabi Adam mengatakan, ya laitani, ya Allah, andai kata saya menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Itu diantara hujah atau argumen yang digunakan oleh para ahli tasawuf terkait dengan Nur Muhammad. Ini nanti memang teori terkait Nur Muhammad itu sangat panjang dan ternyata termasuk diamini atau disetujui oleh siapa? Gus Pur, termasuk yang setuju dengan adanya Nur Muhammad ini. Tetapi kalau saya lihat hadisnya ternyata baik, karena ya itu terkait pandangan masing-masing. Tapi itu terkait dengan teori masing-masing. Karena tasawuf itu kan melihatnya secara spiritual. Aramaya pun dia lihat sebagai suatu yang spiritual, bukan suatu yang materi saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Bapak Yudi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Mungkin untuk sesi dialog dan pertanyaan dicukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ustaz Wahyudi ada closing statement? Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki yang ke-11 ya. 11 pertemuan. Kita juga tidak memasang target kapan selesai. Karena memang bahasan kita ini bahasan yang cukup pelik, cukup detail, cukup rumit dan tidak diajarkan di sembarang tempat sebenarnya. Kita akan sangat jarang mendapati pengajian yang membahas tentang ilmu kalam di Indonesia ya. Sangat jarang. Terkait perdebatan alam qadim, alam hadis, Quran kalamullah itu sangat jarang kita dapatkan. Apalagi di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sangat, karena Muhammadiyah itu ingin melihat sesuatu yang sifatnya itu amali. Ya kalau mau nggak usah lah banyak berdebat, yang penting bagaimana kita bisa bangun rumah sakit, sekolahan dan sebagainya. Tetapi kita ingin mencoba menggali pemikiran dari tulas-tulas Islam. Bahwasanya ulama kita itu sangat luar biasa di dalam pemikiran Keislaman. Bahkan kalau kita melihat pemikiran modern pun sesungguhnya
banyak yang sudah dibahas sebenarnya, banyak yang sudah diletakkan standarnya oleh ulama kita. Hanya saja persoalannya adalah kita umat Islam itu jarang sekali, atau khususnya di Muhammadiyah ya, jarang sekali kita itu bersentuhan dengan turos. Sehingga turos Islam atau kitab kuning itu terasa asing. Dan itu perlu kita bungkam, perlu kita kaji. Supaya kita itu semakin pede. Bahwa kita itu pernah jaya, pemikiran kita itu sangat luar biasa, yang itu sangat bisa direkonstruksi ulang. Dan bahwasanya pemikiran-pemikiran modern tentang keislaman itu juga nggak baru-baru amat lah. Kajian-kajian barat terkait dengan keislaman itu juga terkait dengan visualis hermeneutika yang dipakai oleh Arkon, yang dipakai oleh Al-Jabiri, dan lain sebagainya, itu termasuk oleh yang kemarin siapa itu yang muhandis yang meninggal yang dari Suriah itu. Kita nggak akan heran. Maka kajian turos ini sesungguhnya hal yang sangat penting dan perlu untuk terus kita galakkan. Kita tidak tidak punya target kapan selesai dan tidak punya target harus berapa yang hadir. Bagi saya sendiri, berapapun yang datangnya ngaji, 1, 2, 3 orang, selama dia itu ingin ngaji, ayo kita ngaji bersama-sama. Sama-sama sharing, sama-sama tukar ilmu pengetahuan. Barangkali hanya itu dari kami, dan kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustaz Wahyudi yang telah memberikan materi dan menyampaikan tentang maklumat dan ilmu beliau kepada kita semua pada pertemuan ke-11 kali ini. Alhamdulillah banyak sekali sifat yang telah kita ambil pada pertemuan sore kali ini. Bagaimana beliau sampaikan, memang ini terasa sangat panjang gitu. Artinya memang sudah 11 pertemuan, namun memang masih di awal. Walaupun seperti itu, insya Allah ini sebagaimana beliau sampaikan akan tetap berusaha kita lanjutkan. Dan memang ini juga kami dari PT Mesir sendiri juga memandang ini sebagai salah satu bentuk amanah ilmiah kami yang belajar di sini, mengkaji kitab-kitab turos, sementara ketika kita juga melihat dalam persyarikatan kita, yang kita juga lahir dan tumbuh besar di persyarikatan ini, memang hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan kajian-kajian kitab turos ini memang cukup jarang atau cukup susah ditemukan. Artinya berapapun dan bagaimanapun itu akan tetap kami usahakan untuk selalu ada dan selalu menyediakan semuanya yang terbaik seperti itu. Insya Allah rekaman bagaimana disampaikan sebelum-sebelumnya ada dari pertama sampai yang ke-11, termasuk juga dalam kajian-kajian di ilmu-ilmu lain seperti mustalah hadis, di ilmu akhlak dan segala macam yang memakai kitab-kitab yang lain juga yang boleh dari turos juga. Itu juga akan aman dan tersimpan dalam channel YouTube PT Muhammadiyah Mesir. Artinya berapa lama atau berapa nanti siapa yang akan melihat, insya Allah bisa dilihat dari awal dan bisa diikuti sampai selesai seperti itu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ustaz Wahyudi yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih juga kepada segenap peserta Talaki Ilmu Akidah Ruwaq Azhar Bashir. Insya Allah informasi terkait pertemuan ke depan lebih detailnya seperti apa akan kami kabarkan perkembangannya melalui grup yang kita semua ada di dalamnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala-galanya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul